Ini berikutnya adalah contoh template kick-off meeting agenda, ya, dimana ada nama projectnya apa, meeting objektifnya apa, agendanya apa. Dan selanjutnya kita masuk ke proses kedua, yaitu project planning, dimana tujuan utamanya adalah kita perencanaan ini untuk membantu kita dalam mengeksekusi project ini. Beberapa output dari proses planning ini diantaranya adalah tim kontrak, project scope statement, WBS, hingga tadi bagian dari rest register yang sudah dikerjakan di fase initiation. Nah, berikut ini adalah contoh dan chart di mana ini nanti bisa membantu kita dalam eksekusi project. Dan ini adalah contoh list resiko yang diprioritaskan. Nah, prioritas risiko ini perlu disusun oleh karena untuk mengantisipasi di mana ketika kita mengalami kesulitan dalam proyek. Sebagai contoh di sini potensial risk yang pertama tersebut adalah lack of inputs from internal konsultan, ya. Jadi inputan dari konsultan tersebut susah kita dapatkan, sehingga kita susah untuk melanjutkan proses pekerjaan proyek. Nah, yang membuat potensial risk ini adalah sistem analis dalam sebuah proyek tersebut dan akan divalidasi oleh stakeholder lainnya. Proses ketiga adalah proses eksekusi proyek tersebut. Nah, biasanya ini adalah proses yang paling lama memakan waktu pada proses pengerjaan suatu proyek, di mana project manager tersebut akan memimpin proses ini. Dia akan memonitor dan mengkontrol bagaimana tiap paket pekerjaan dikerjakan oleh timnya. Nah, ini berikut adalah contoh tampilan dari milestone report, di mana setiap milestone tersebut kapan start pengerjaannya, kapan milestone tersebut berhasil dikerjakan, statusnya seperti apa, dan siapa yang responsibel terhadap milestone tersebut. Proses berikutnya adalah project monitoring dan controlling, di mana monitoring dan controlling ini menitik beratkan kepada untuk mengetahui apakah perencanaan kita tadi itu sesuai atau tidak. Oleh karena itu, setiap paket pekerjaan harus bisa diukur sehingga kita bisa memonitor keberhasilan setiap paket pekerjaan. Nah, output pada proses ini diantaranya adalah performance report atau progress reports, terus change request, di mana seandainya ada perubahan requirement, dan updates to various plans. Ya, contohnya apabila ada perubahan, kita pasti harus menotifikasi semua stakeholder yang terlibat. Hingga akhirnya adalah proses project closing, di mana kita akan memberikan notifikasi terhadap stakeholder terkait bahwa status pengerjaan proyek ini seperti apa. Apakah akhirnya proyek ini terminated, pending, atau finished. Oke. Nah, itu brief overview terhadap proses project management process groups, di mana terdapat 5 proses utama. Dan dari proses ini Anda diharapkan dapat coba belajar bagaimana mendevelop sebuah stakeholders register dan mulai menyiapkan draft untuk kick off meeting agenda, hingga keduanya ini bisa menjadi output pembuatan project charter. Oke. Sekian untuk sesi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaannya di forum diskusi. Oke, selamat belajar.